Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita melihat kitab Amsal pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku, segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong." Tuhan, kalau membaca ayat ini, maka ayat ini menunjukkan kepada kita mengenai hikmat. Kitab Amsal dalam bagian-bagian ini berbicara tentang apa itu hikmat. Apa sebenarnya perbedaan hikmat dan pengetahuan? Pengetahuan itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui dalam hidup ini. Kita bisa dapatkan dengan cara belajar, kita bisa dapatkan dalam pengalaman kita, kita bisa dapatkan melalui berbagai informasi. Tetapi hikmat, Alkitab katakan hanya datang dari mulut Allah sendiri. Jadi bedanya apa hikmat dan pengetahuan? Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat itu datangnya dari Tuhan saja, dan hikmat hanya berbicara tentang kebenaran atau sound doctrine. Kalau melihat ayat berikutnya, misalnya di dalam Amsal 8 tadi ayat 7 mengatakan bahwa hikmat hanya berisi tentang kebenaran. Kalau saudara baca di sini, hikmat itu dipakai dengan metafora seorang perempuan. Katanya hikmat itu hanya berisi kebenaran. Kemudian ayat yang ke-8 katakan bahwa hikmat mengeluarkan perkataan yang benar, perkataan yang adil, tidak ada yang dolak-dalik, tidak ada yang belat-belit atau serong. Saudara, bila kita bicara tentang sound doctrine mengajar kita tentang kebenaran Allah. Jadi kebenaran satu-satunya di atas semua kebenaran-kebenaran lain. Namanya ajaran sehat. Ajaran yang tidak terkorupsi, ajaran yang tidak dimanipulasi, ajaran yang murni. Nah, ajaran yang murni itu keluar dari mulut Allah, disampaikan melalui hamba-hambanya, dan ajaran yang sehat itu hanya menunjuk pada kebenaran. Makanya dikatakan di das kali yaitu pengajaran yang higienis, tidak terkontaminasi. Jadi hikmat itu memberikan landasan pengajaran kepada kita, lalu aplikasinya apa? Orang yang memiliki sound doctrine, orang yang mengenal akan sound doctrine, orang yang hidup di dalam pengajaran sound doctrine akan mempraktekkan itu dalam praktek berimannya. Dikatakan yang pertama adalah mulutnya hanya menyampaikan kebenaran yang sejati. Amin, saudara. Katakan bersama, mulutnya
hanya berbicara tentang sound doctrine. Jadi menghindari segala pencemaran jasmani. Kita berbicara tentang kebenaran karena kita menerima kebenaran. Amsal 8 ayat 8. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Orang yang mengenal sound doctrine adalah orang yang berbicara benar dalam hidupnya. Katakan sekali lagi, berbicara benar. Tidak berbicara yang belat-belit, tidak bicara yang serong, tidak berbicara yang dusta. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, misalnya saya mengutip dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, mereka akan mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Kemudian ayat 2 jelas, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Perhatikan baik-baik. Karena mendengar pengajaran yang sesat. Karena hidup dalam pengajaran yang salah. Karena hidup di dalam ajaran-ajaran yang tidak higienis. Yang disampaikan oleh guru-guru palsu. Dulu diawali dengan nabi-nabi palsu. Maka mereka akan menghasilkan cara hidup yang sesat. Dikatakan oleh Alkitab, hidupnya dikuasai hawa nafsu dan menghujat kebenaran. Jadi orang harus hidup dengan sound doctrine supaya dia menghasilkan perkataan-perkataan yang sound doctrine. Amin, saudara. Katakan perkataan yang sound doctrine. Mengapa? Karena hikmat dari Tuhan tidak mengenal dusta. Hikmat dari Tuhan tidak mengenal kata-kata yang serong. Hikmat dari Tuhan tidak mengenal ucapan yang belat-belit. Saudara, Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ajaran yang benar menghasilkan cara hidup yang sehat di tengah-tengah anggota jemaat Allah, di tengah-tengah komunitas orang percaya. Mereka memproduksi kata-kata yang benar, memproduksi kebenaran yang dihasilkan dari sound doctrine, ajaran-ajaran yang benar. Jadi orang yang mendengar ajaran yang benar, maka mulutnya mulai memberitakan kebenaran, menyampaikan kebenaran karena dia hidup di dalam kebenaran itu. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi secara otomatis hikmat dari Allah datang kepada hidup kita ketika kita setia mempelajari sound doctrine. Kita akan hidup di dalam sound doctrine, maka kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang sound doctrine. Mulut kita memberitakan ajaran-ajaran yang sehat. Dan jangan sharing ajaran-ajaran yang tidak benar. Jangan sampaikan ajaran-ajaran yang tidak benar. Jangan promosikan ajaran-ajaran tidak benar. Jangan promosikan pelayanan-pelayanan yang mempunyai ajaran yang tidak benar. Saya Wanda Dumais dari BIC
Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. SDHM Blessings.